Fox 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat malam kalau di on air, tapi kamu bisa dengerin kita di on demand. Dan tentunya di malam hari ini seperti biasanya di malam Selasa dari jam 8 sampai dengan jam 9 kamu bakal menikmati berbagai bahasan soal film. Kalau biasanya aku sendirian di Kini Fox nih, Sobat Fox, aku gak sendirian kali ini karena aku barengan sama Rara. Hai, halo semuanya. Hey Rara, apa kabar? Baik, Ivan apa kabar? Ya agak lumayan sih, lumayan. Ya lumayan gitulah, horor. Tapi kamu ganteng loh hari ini. Rara juga cantik malam hari Pakai ini. baju batik. Oh iya bener Sobat Fox, kita pakai baju batik hari ini buat kamu yang nonton visual kita ya Ra. Yes. Kita hari ini memperingati Hari Batik Nasional dan makanya itu kita berdua pakai batik walaupun aku kayak supir tapi nggak masalah. Dan aku kayak embok jamu. Ya Ra, Ya. intinya kan nanti kita bakal ngobrolin dua film andalan soal horor kan. Yes. Benar banget dan Sobat Fox, Film horor favorit. sepanjang masa. Yes. Karena ini bertepatan dengan bulan horor, apalagi bulan Oktober, tepatan sama Halloween dan juga pastinya aku udah nyiapin dua film. Rara juga. Yes, aku juga udah nyiapin 2 film juga. Katanya tadi ada yang sama ya. Aku tuh suka banget sama Conjuring 2 Sobat Fox. Rara suka? Aku sebenarnya suka the whole Conjuring universe Weh. dari 1, 2, 3. Tapi Mm-mm. favorit aku yang ketiga, The Conjuring yang ketiga. Aku jadi ingat satu momen di mana pertama kali Falak muncul itu di Conjuring kedua dan nanti kita bakal spill lagi kalau satu film yang lain. Aku akan ngebahas juga The Hereditary. Terus Itu adalah dirimu? film 2018 ya. Iya, betul. Kemudian aku adalah Evil Dead Rise yang rilis awal tahun 2023 ini. Wow. Aku aja kayak misalkan Sobat Fox juga punya pilihan film horor. Ini juga karena di bioskop juga lagi tayang banyak banget film horor ya Ra. Iya, betul. Bener, kayak film Indonesia masih ada tayang Pocong Gundul. Kemudian banyak produksi-produksi lain yang tentunya buat kamu yang suka banget sama film horor kayaknya dimanjakan di tahun ini. Betul, dan Denan 2 kemarin. Bener, nonton gak sih? Nonton dong. Iya, aku belum nonton. Kita ketemu sama Falak lagi kemarin. Dan itu reviewnya bagus ya? Bagus banget. Oke deh kalau gitu, ini kita bakal ngebahas soal Conjuring 2, tapi kita iklan dulu. Kinefox. Oke, balik lagi di Kinefox dan kita masih ngomongin soal film horor favorit. Tadi Rara udah ngejelasin 2 film horor favoritnya. Kemudian aku juga udah punya. Kita berdua kenapa lagi ngangkat 2 film horor favorit? Karena lagi-lagi di bulan Oktober ini identik sama Halloween. Yang memang itu banyak banget hal-hal spooky yang akhirnya itu kayak muncul bertebaran di bioskop juga gitu. Ih, serem banget. Nih, tadi kan kalau kita ngomongin Conjuring 2 dan 3, kenapa sih akhirnya kita bisa kompak? Karena menurut kita 2 film ini adalah salah satu representasi dari Conjuring Universe yang memang sudah sampai dengan saat ini franchise-nya juga masih jalan gitu kan? Iya, betul. Aku suka banget sama The Conjuring Universe karena selain ngobrolin tentang Ed dan Lorraine Warren, di sana tuh juga ada boneka Annabelle. Betul. Ada Falak juga di Falak. situ. Jadi, seru banget. Ini tuh aku tuh jadi inget kenapa akhirnya jadi salah satu franchise yang gede dan akhirnya bisa jadi salah satu sequel itu karena kemunculan Falak yang waktu itu akhirnya kayak diangkat sama Peter Safran untuk ini cocok nih buat dikembangin lagi si tokoh Falak ini yang memang waktu itu aku tuh abis nonton ya, itu tuh nggak bisa tidur 7 hari. Oh my god. Maksudnya kayak dalam kondisi gelap loh Ra. Iya. Jadi kalau malam aku biasanya nyalain lampu. Oh, sebegitu seramnya. Kamu punya experience apa di Conjuring? Aku di Conjuring itu seneng banget karena itu berdasarkan dengan kisah nyata. Bener. Jadi itu beneran terjadi guys. Dan itu tuh gila, bayangi itu beneran terjadi. Itu tuh di after credit scene ya. Itu kan ditampilin ya versi aslinya kan. Bener, itu kita bener. pulang bioskop jadi kayak wah, ini tuh kayak makanya tuh jadi kayak bulu kuduknya makin merinding, makin kenceng. Dan si 2 tokoh utamanya si Ed sama Lauren emang kan
sampai sekarang juga masih jadi bahan perbicaraan gitu di sana. Dan mereka itu rumahnya dijadiin museum. Bener. Dan kita bisa ngelihat artefak-artefak asli yang berangkat dari film-film The Conjuring Universe. Kebayang gak sih Ra, kalau misalkan kita datang ke sana? Ah, itu seru banget, seremnya. Wow. Jatuhnya jadi kayak langsung uka-uka. Oke, kalau kita ngomongin Conjuring Universe kan sama kemarin sempat digarap sama Peter Safran, kemudian akhirnya kayak diserah terimakan atau di The Nun 2 kan juga digarap sama si pemeran utamanya kan, si siapa namanya? Sebentar. Patrick Wilson, sutradara The Nun 2, dan akhirnya kayak dapat satu apresiasi dari penikmat film horor terutama. Akhirnya setelah agak sedikit flop di bioskop di The Nun pertama, akhirnya The Nun kedua ini jadi kayak mematahkan omongan orang gitu. Iya benar banget, itu aku suka banget karena dia mengambil ceritanya itu dari sebuah asrama putri di sana. Mana itu konsepnya gelap kan? Gelap, dark banget. Kemudian yang pertama kenapa aku akhirnya memutuskan belum nonton karena jiwaku belum siap. Karena kan dari pertama juga seseram itu dengan jump scare yang nggak lebay gitu kan. Iya betul. Dan di The Nun 2 juga sepertinya ini akan jadi salah satu hal yang aku tunggu sih, karena aku belum nonton kan. Beda kalau Rara kan udah nonton. Aku udah nonton. Ratingnya dari 1 sampai 10 Dera berapa? Aku 8. Asik, mantap. Aku akan nonton habis ini karena Rara. Oke, kita bahas satu pilihanku adalah Conjuring kedua. Kenapa aku pilih Conjuring kedua? Karena menurutku dari alur ceritanya tuh smooth banget. Dari awal cerita kita diketemukan sama satu keluarga yang dia single parent. Anak 3 kalau nggak salah ya. Itu tuh tinggal sama mamahnya, dan itu tinggal karena keterbatasan ekonomi juga tinggal di salah satu rumah tua. Yang mana rumah tua ternyata punya satu nilai misteri tersendiri. Ada hantunya yang memang dijadikan core di situ, kalau nggak salah adalah si sosok hantu tua gitu. Kemudian memang si Ed sama Lauren juga menemukan apa ya bedanya? Sisi senayang tuh apa sih, insight gitu ya, penglihatan gitu ketika mereka udah bener-bener nyerah, menganggap si anak ini kayak, anakmu ini kayaknya bukan karena dihantui tapi karena emang punya imajinasi yang tinggi deh gitu kan. Dan juga kalau nggak salah dia dibilang punya gangguan psikologis. Nah bener, ingat kan? Ingat. Aku juga udah nonton film iya itu. Kan? Jadi kayak akhirnya waktu di kereta kalau nggak salah dan mereka udah sempat pulang. Ya pulang, makanya itu akhirnya mereka balik lagi kan. Nah di rumah sementara si Lorennya ini diganggu, penglihatannya diganggu sama sosok hantu lain yang dimunculkan pertama kali, yaitu Falak. Iya betul. Yang Falak dimana emang jump scare-nya dapat banget. Kemudian dari sisi sinematografi juga bener-bener yang eksekusinya keren gitu, dengan lighting yang mendukung, dengan kisah cerita yang bagus juga. Tapi sebelumnya emang ini sudah sukses di pertama dulu kan sebelumnya. Jadi kayak dua ini tinggal nerusin aja sebenarnya gitu. Terus kamu ingat nggak waktu adegan Janet yang melayang di atas tempat tidur? Iya bener. Itu Janet ya yang jadi kisah apa intinya dari cerita ini. Iya bener, dan ternyata itu ada rekaman tape video benerannya di sejarah. Itu tuh aku tuh jadi kayak speechless karena emang adegan itu kan asli ya. Maksudnya kayak direka ulang tapi ada adegan aslinya kan. Ada adegan aslinya dan ada rekaman videonya. Ini keren. Mungkin kalau misalkan kamu juga penasaran bisa rewatch lagi di salah satu layanan streaming favoritmu, dan kita akan masuk ke salah satu trailer yang ini adalah satu film kesukaannya Rara. Ya, betul juga. Cinefox. Oke, barusan tadi kita lihat atau mungkin kamu dengarkan Sobat Fox yang namanya trailer dari Conjuring kedua. Aduh, serem banget. Kita ngeliat trailernya aja nggak? Aku langsung speechless. Karena emang dari ceritanya dan juga auranya tuh jadi kebawa banget gitu. Iya. Aku pengen ini meluruskan tadi kan sutradaranya adalah Peter Safran, ternyata adalah disutradarai sama James Wan, Sobat Fox. Gitu. Dan Peter Safran adalah produsernya. Betul. Oke, lanjut aja kali ya.
Yap. Ini Kita lanjutin lagi ke cerita Ed dan Lorraine Warren. bener. Ini cerita yang diambil di tahun 1981 dan yang jadi sebuah cerita yang cukup menggemparkan di Amerika. Bener banget. Penasaran seperti apa? Kita lihat dulu trailernya. Cinefox. Lorraine. Cinefox. Oke, kita masih bersama dengan film-film yang horor yang seru banget. Sepanjang masa. Aku agak speechless nih, Ra. The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Iya benar, ini adalah salah satu film pilihannya Rara, dan juga tentunya ini mungkin di antara kamu Sobat Fox juga setuju kalau film ini menjadi salah satu film terhoror sepanjang masa. Yes. Emang kenapa sih alasannya kalau versinya kamu, Ra? Karena jadi cerita ini tuh benar-benar jadi kisah yang menggemparkan di tahun 1981. Karena Aaron Johnson itu beneran ada ya. Jadi persidangan di Amerika Serikat. Jadi kan dia dituduh sebagai dia melakukan pembunuhan. Tapi ternyata alasan dia membunuh tuh bukan karena dirinya sendiri, tapi karena dia kerasukan setan. Dan itu bisa dibuktikan oleh Ed and Lorraine Warren. Yes. Nah, tentunya juga bakal penasaran banget pembahasan lebih lanjut seperti apa. Kita tunda dulu ya, Ra ya. Oke. Iklan dulu. Yoi. Cinefox. Lagi di Cinefox di 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Ada Rara dan juga Ivan yang menemani kamu di malam hari ini, Sobat Fox. Yes, halo. Tadi kita udah kepotong yang namanya Conjuring 3. Yes, benar. Ini adalah salah satu film andalannya Rara yang paling menakutkan. Buat aku ya. Selain ini jadi kisah nyata, apa yang akhirnya kayak jadi landasan film ini? Oke nih, buat aku tonton ulang gitu, Ra. Karena di sini kan juga menampilkan kayak apa ya, si Ed Lorraine ini memang digambarkan dia diminta untuk dia itu mengakhiri hidupnya oleh si setannya itu. Bener. Jadi ada begitu banyak penglihatan yang apa ya, menurut aku nih ceritanya cukup berliku-liku sih. Karena yang diawali yang pertama tentang David Glatzel yang kemudian memang proses exorcismnya nggak selesai dan setannya tuh malah justru pindah. Malah kayak akhirnya selama ini ternyata yang dikira nggak ada ternyata masih ada, masih dan berlanjut, juga ngincer gitu kan. Berlanjut karena dia memang mau mengambil nyawanya si Ed Lorraine. Ini yang kemarin aku lihat dari film ini, aku juga nonton kan kebetulan juga, yang kayaknya jadi sumber yang paling tertekan adalah si Lorraine ya, karena dia kan harus kayak membuktikan, terus juga menikmati alam yang lain. I mean kayak reka ulang, tapi kayak dia dalam kondisi dia adalah pemeran utamanya gitu. Iya benar. Dan ini seru banget karena sutradaranya disutradarai oleh Michael Caves dan James Wan yang tadinya sutradara The Conjuring 2 sekarang jadi produser bersama dengan Peter Safran. Betul. Jadi ini masih membawa apa ya, nyawa dan juga visual estetika dari Conjuring 2 yang tetap dipertahankan untuk hadir di Conjuring 3. Tapi di sini tuh aku ngerasa lebih real sih, lebih realistik gitu. Jadi kalau di Conjuring 2 kan mungkin ada hawa-hawa supranatural yang gelap ya. Kalau yang di sini tuh kayak lebih realistis. Bener sih, kayak kita ngelihat ini adalah satu kejadian nyata yang ada di sekeliling kita karena emang backgroundnya juga dari kisah nyata kan. Benar. Dan ini secara sinematografi juga nggak dibuat secara ribet, lebih kayak lebih ya udah ini yang terjadi di kala itu di tahun 90-an itu kemudian disajikan di tahun 2001 masih make sense juga gitu. Dan ternyata film ini tuh juga mengenalkan sebuah kelompok sekte. Nah, benar. Sebuah kelompok sekte yang disebut Disciple of Ram atau murid-murid domba. Ini apakah bakal jadi salah satu pengembangan di Conjuring Universe juga selama ini jadi pertanyaan juga nih para fansnya. Bisa jadi, tapi ini kan kita jadi mempelajari sebuah sejarah bahwa sekte ini
Beneran guys? Ada. Yang selama ini Ternyata. selama ini kita kan percaya beberapa sekte adalah hanya semacam teori konspirasi Ya kan. bener, atau cuma cerita fiksi aja biar kita takut, tapi Bener. ternyata ada. Dan itu berpengaruh sama kehidupan seseorang di sini yang akhirnya kayak dari pemerintah waktu itu, dari kepolisian, dari pengadilan maksudku Iya, adalah iya. akhirnya mempercayai kalau itu adalah satu kejadian yang memang didasari dari sesuatu hal yang mistis. Betul. Jadi itu jadi sebuah berita yang cukup hits banget di Bener. Amerika karena kasus pembunuhan didasari oleh kerasukan setan dan di baliknya itu ada sekte di belakangnya. Jadi Bener. luar biasa banget ceritanya ini. Ini kalau ngelihat waktu itu emang aku sedikit kayak awalnya haheho sih. Mhm. Karena emang kayak aku tuh agak sedikit skip Ah, si pemeran laki-laki ini, si cowok ini yang jadi korban victim ini adalah kan dari film sebelumnya ya sebenarnya. Cuman kayak aku ya benar. harus inget-inget lagi nih. Oh ini tuh yang mana gitu, akhirnya ketemu. Iya, dia jadi adalah seorang calon kakak iparnya si Arn Johnson. Bener. Jadi Arn Johnson ini kemudian jadi calon kakak iparnya dan kemudian dia kerasukan si setannya itu. Dan ketika dia kerasukan itu kamu lihat gak sih waktu pas dia habis membunuh dia jalan itu digambarkan dengan pergantian warna pupil matanya. Transisi pupil itu udah kayak ini emang sebagus itu dengan efek yang sebelumnya sorry to say ya, walaupun aku nge-ship banget sama Conjuring 2 tapi di endingnya itu secara CGI-nya itu agak sedikit kurang, tapi di sini kayak diperbaiki gitu di Conjuring ketiga. Bener banget. Dan aku sih terkesan sama kesan realistisnya. Terus ketika Lorraine masuk ke dalam hutan. Oh iya bener. Yang itu aku kan kayak nontonnya sendirian ya. Oh my god, ini agak curhat banget. Lebih curhatnya ke ini ya. Nonton sendiriannya ya. Tapi emang bener sih Ra. Jadi kayak ya udah gitu. Dalam transisinya juga bagus. Kemudian si Lorraine-nya juga itu aktingnya emang udah nggak bisa digonta-ganti lagi sih. Jadi kalau buat sobat Fox yang belum nonton, kayaknya wajib nonton. Bener. Karena film ini juga bagian dari sejarah. Meskipun ada sedikit bumbu-bumbu di film ini, tapi ini terinspirasi dari fenomena sosial okultisme yang mempengaruhi persidangan pembunuhan di Amerika Serikat pada tahun 80-an. Nah, itu dia. Buat sobat Fox yang pengen nonton, buruan rewatch sekarang juga. Oke, kita lanjut yuk. Oke, boleh banget, kita lanjut ke film berikutnya ya. Cinefox. What will be. Ini. Oke, itu tadi cuplikan dari Evil Dead Rise yang merupakan satu film yang aku agung-agungkan. Alah, bahasanya. Bantu dong, Ra. Tapi aku nonton ini emang bener-bener speechless sih. Gila, itu serem banget. Ibunya, bener. Oh my God. Ini adalah aku baru sadar dua film favoritku itu mengangkat tema single parents. Yes. Jadi aku baru mau nanya. Tapi itu kok kayak tokohnya cewek semua ya? Karena menurutku ya kalau misalkan film horor dengan tokoh utama cewek itu kayak dapat aja feelingnya. Kemudian si aku sebagai cowok ini kayak emosinya tuh kayak ikutan ke bawah gitu loh, Nak. Oke. Jadi kayak film ini juga sebenarnya sebagai premisnya itu malah dijadikan mungkin akan jadi sequel berikutnya kalau memang ada rencana untuk buat sequel ya. Cuman aku belum ngecek juga apakah ada rencana sequel atau enggak. Tapi dari awal premisi film ini malah dijadikan ending di filmnya. Nah, yang kedua adalah kenapa film ini aku pilih karena sebenarnya ceritanya sederhana. Biasa awal-awalnya tuh kayak film aku tuh meng-underestimate film ini. Kenapa itu? Kenapa? Kayak filmnya klise banget dimana ini berawal dari kecerobohan seseorang. Kemudian berdampak ke orang-orang di sekelilingnya. Jangan di sini kan kisahnya adalah single parent dengan beberapa anak. Iya. Nah, ini sebagai awal mula sumber masalahnya adalah anak laki-laki yang karena ada gempa bumi dia masuk penasaran ke sebuah lorong ruangan yang memang itu sekte juga.
Oh. Tapi sektenya lebih kayak terkutuk karena buku. Nah, buku ini sebenarnya udah di-lock sama sebelumnya. Jadi si buku ini di-lock, kebuka dengan gak sengaja setelah dibaca mantranya sama para pemain ini. Oke. Wah, kayak spoiler ya. Jadi buat kamu nih Sobat Fox, aku disclaimer dulu buat kamu yang belum nonton dan juga pengen nonton. Kalau misalkan terganggu sama spoilerku ya mohon maaf ya. Karena terlalu detail ya. Kemudian tapi malah bikin penasaran loh, pengen nah nonton. itu dia. Karena kita pengen tahu lanjutannya gimana, terus. Itu juga sudah Tadi pengen ngomongnya terus. soalnya udah dari trailernya juga. Ini akhirnya yang kena dampaknya adalah ibunya kan, karena di mana kalau mungkin di Indonesia juga sama, ketika kita banyak masalah, pikiran kita kosong, otomatis kita akan mudah banget terpengaruh sama dimensi-dimensi yang lain. Tapi juga ngomong tentang hantu-hantu di Indonesia juga banyak loh tentang yang perempuan. Bener. Kuntilanak. Disebut sama dia dong malam-malam. Terus juga banyak juga yang akhirnya menganggap film ini agak sedikit gore. Bukan agak sih, tapi memang untungnya di Indonesia ada sensornya, Ra. Oh gitu. Jadi walaupun segore itu, tapi tetap ada ya filternya. Ya bisa tutup mata dikit lah ya. Kalau aku sih kebanyakan tutup mata sih, Ra. Karena adegannya yang emang berdarah-darah. Kemudian si detailnya, aku paling suka detailnya ketika si cewek ini menuju ke fase dirasuki. Ketika pikirannya kosong, kemudian ada si tragedi tadi, gempa bumi yang akhirnya berdampak ke psikologisnya si ibu ini. Kemudian prosesnya ketika si ibu ini ditemukan, itu juga epic sih menurutku, karena ibunya ditemukan di eskalator gitu, dibawa naik ke lantainya dia apartemennya itu. Kemudian sama kayak Conjuring 3 tadi. Gimana tuh? Jadi mulai dari pupil matanya sama, kalau ini sama suhu tubuhnya. Jadi dia akan jadi panas. Kemudian pupilnya ini berubah. Akhirnya mereka punya inisiatif nih, si adiknya yang kebetulan juga ada di film itu sama anak-anaknya untuk masuk ke bathtub. Nah, bathtub itu, dan akhirnya mendidih bathtubnya. Wow. Karena suhu tubuhnya yang terlalu tinggi dirasuki sama si devil ini atau evil ini. Wow. Ini epic karena memang sebenarnya dari bintang filmnya bukan bintang film yang cukup besar di Hollywood sana, karena emang kebanyakan membintangi serial TV, kemudian dari film-film yang memang besar lokal di sana, bukan yang di Universal gitu. Berani banget ya sutradaranya ya. Gambling ya, Bu? Banget. Tapi emang itu dia, akhirnya dari situ barulah si pemeran-peran ini dapat tawaran untuk film-film berikutnya. Ada Lily Sullivan, kemudian Alicia Sutherland, kemudian banyak pemain lainnya. Ini produsernya adalah Rob Tapert, kemudian sutradaranya adalah Lee Cronin. Gitu. Nah, ini emang buat Sobat Fox yang pengen nonton, bisa banget mengagendakan film ini kalau bisa nontonnya pas Jumat Kliwon. Jadi biar dapet nuansa horornya. Kamu kan besok mau nonton, Ra? Coba nontonnya malam Jumat Kliwon deh. Iya, oke. Sendirian. Saking dia sukanya film horor, diokein aja. Kayaknya aku bakalan nonton, dan ini juga trailer ya. Kalau nggak salah ada yang pertamanya juga, yang judulnya The Evil Dead Rise. Itu aku kurang begitu tahu asal muasal yang pertama ya. Karena emang ini kan gap year-nya cukup banyak gitu dari film yang pertama. Kemudian muncullah ini yang akhirnya di-review sama komentator juga ini keren gitu. Akhirnya tayang di Indonesia. Oke. Pokoknya kalau kita ngomongin film horor, sehoror hidup kita deh. Lanjut lagi, ini yang bikin epic dari film Evil Dead Rise menurutku adalah aku agak medok ya adalahnya ya. Adalah dari sisi ini. Sisi penggambaran cerita si hantu ini atau evil ini akhirnya berkembang, dan agak sedikit yang membuat aku bias adalah kenapa si evil ini dari satu orang akhirnya merembet ke yang lain. Karena yang kerasukan gak cuma satu. Oke, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita iklan dulu. Oke. Itu dia dua pilihan film favoritku Sobat Fox. Yang pertama adalah Conjuring kedua, kemudian kedua adalah Evil Dead Rise. Dimana kalau kita bandingin dari pertama sama kedua emang agak bikin aku
sedikit sesak di dada. Kenapa tuh? Kenapa? Karena Kenapa? aku tuh dapatnya dari aku terbangun secara dua film ini dari sisi emosionalnya tadi aku bilang. Jadi Oh, aku ceritanya dapat tentang emosional keluarga, keluarga gitu. single parent, Betul. dan tokoh ininya adalah ibunya. Bener, itu dia. Itulah dua film. Berikutnya adalah film-filmmu apa? Filmku adalah Hereditary. Oke deh, kita dengerin dan juga kita lihat dulu trailer atau cuplikannya ya. Trailernya kita lihat dulu. Cinefox. Hereditary. Aduh, aku jadi speechless. Aku belum nonton terus terang, Ra. Jadi mungkin kamu bisa menceritakan film ini dengan detail karena aku lihat tadi seserem itu ternyata ya. Jadi ini adalah film yang disebut sebagai film terhoror di tahun 2018. Wah, oke. Terus film ini juga merupakan film panjang pertama yang disutradarai oleh Ari Aster. Oke. Ini adalah film panjang pertamanya dia, langsung buat The Hereditary. Langsung booming dengan sinematografi yang Asik sangat banget kan? aduh, aku nggak bisa. Keren banget. Aku nggak Keren bisa kayak banget. kalau film lihat film horor yang itu. paling beda sinematografinya. Keren. Pilihan filmmu keren, Ra. Thank you, thank you. Ini adalah salah satu film yang masuk ke box office dengan pendapatan 82,8 juta US dollar. Itu tuh hitungan sekarang. Jadi lumayan banget 2018. Yep. Itu kamu tuh dapat film itu dari mana? Maksudnya kayak dari temen Aina, seru deh ngajak yuk gitu, nonton yuk gitu. Aku emang nonton trailernya dan aku suka banget visualnya karena di awal dia gambarin tentang dia buat miniatur rumah yang itu tuh kan visual banget ya, dia bikin rumah-rumahan kecil. Karena ceritanya tuh si Annie, si ibunya itu seorang arsitek, arsitek karya miniatur, dan dia itu mau pameran, jadi dia seniman. Aduh. Oke. Jadi sebenarnya ini punya background yang hampir sama. Wanita juga kan yang diangkat. Yes, seorang ibu juga. Dan dia juga dalam masa berkabung karena cerita itu dimulai dengan kematian ibunya si Annie ini gitu, dan kemudian menceritakan tentang kehidupan dua anaknya yaitu Charlie dan Peter. Dan si Charlie ini, si anak perempuan ini memiliki karakter yang sangat khas gitu. Dan jadi kalau misalnya kita suara gimana? Itu apa? Itu kode apa? Itu adalah kode dari si Charlie untuk. Dan ada sebuah ketika Charlie-nya itu kemudian secara tidak sengaja mengalami kecelakaan, itu meninggal yang disebabkan oleh kakaknya. Waduh. Dan keluarga itu kemudian sempat berada di dalam situasi psikologi yang kompleks antara perasaan marah karena si kakak melakukan kecerobohan, karena si Charlie-nya itu alergi terhadap kacang. Dan dia ikut kakaknya ke sebuah ya kayak semacam party lah, rave party gitu, remaja. Dan kemudian ternyata dia makan kue yang isinya ada kacangnya. Dan dia alergi, kesulitan bernafas. Dan waktu itu si kakaknya itu mengendarai mobil dengan cepat. Dan Charlie-nya itu karena tidak bernafas, dia membuka jendela dan melongokkan kepalanya. Aduh. Ya, secara tidak sengaja kepalanya itu membentur tiang listrik. Itu karena mungkin dari psikologi si kakak juga panik kali ya, Ra, ya? Iya, betul. Tapi yang paling menarik, si Charlie ini itu sempat melihat roh neneknya di hutan. Jadi sebelum dia meninggal, dia tuh kayak semacam melihat neneknya yang sudah meninggal itu. Oh, jadi dikasih kayak penglihatan, penampakan gitu ya? Betul. Oke. Ini cukup dari ceritamu aku jadi kayak wah, aku harus nonton nih gitu. Karena film ini cukup menarik sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan lah ya dari pilihanmu ini. Ya, terus apa lagi? Dan kemudian karena si ibunya ini, si Annie ini yang dia membuat karya miniatur kecil-kecil ini kemudian merasa depresi atas kejadian kompleks yang terjadi di keluarganya ini, dia ikut sebuah pertemuan.
Pertemuannya adalah pertemuan kayak semacam apa ya, kayak circle gitu ya. Oh, yang kayak deep talk gitu ya. Iya, Oke. dan kemudian dia berkenalan dengan seorang tokoh yang bernama Joan. Yang dia sama-sama juga merasa kehilangan. Kalau si Annie ini kehilangan anak perempuan, nih Joan ini kehilangan cucunya. Oh, sama-sama dalam kondisi berduka ya. Iya, tapi ternyata di balik itu si Joan ini adalah Apa nih? karena mereka kemudian melakukan upacara pemanggilan arwah. Dan disinilah kita mulai merasakan yang tadinya kita kira ini adalah cerita realis tentang kehidupan keluarga, dan ini kita mulai diarahkan untuk masuk ke misteri-misteri. Oh, berarti yang awal itu cuman awal cerita doang ya, seserem itu dari awal si dalam kondisi neneknya nggak ada, kemudian adiknya mengalami kecelakaan yang tidak sengaja yang karena kecerobohan kakaknya, itu baru premis dari awal cerita doang. Betul. Aduh. Itu Jadi baru di awal kita ya? benar-benar cuma kayak semacam berada di dalam cerita drama psikologi keluarga. Nggak ada cerita tentang hantu atau tiba-tiba ada spooky setan gitu, nggak ada. Oke. Itu benar-benar kehidupan sehari-hari. Ada, aku merinding. Ya kita kayak benar-benar dibawa ke cerita psikologis sih awalnya itu, dan kemudian di belakang baru kemudian kita dibawa ke cerita-cerita mistisnya. Wih, itu mau kita ceritain nggak nih? Gimana ya? Kita ceritain sedikit. Boleh. Biar para sahabat Fox jadi tertarik buat langsung nonton. Nah, coba ceritain. Aku juga jadi penasaran nih soalnya. Ternyata di balik itu juga Pertemuan bercerita itu? tentang sekte Oh, iblis balik lagi. bernama Paimon. Oh, ini balik lagi ke sekte. Jadi Benar. awal muasal dari semua film horor adalah sekte-sekte yang akhirnya mereka tidak bisa menyelesaikan apa yang mereka sudah mulai ya. Ya, karena itu kemudian ada semacam si sekte iblis ini, si Paimon ini menginginkan kayak semacam tumbal. Oh. Dan kemudian kelanjutan Hereditary ini kan tentang pewarisan ya, tentang pewarisan kayak semacam apa, raja dari si sekte ini. Oh, jadi kayak turun temurun untuk mendapatkan tahta Raja. tertinggi Iya, dari sebuah betul. sekte ya. Betul sekali. Aduh. Oke. Ada tumbalnya juga, sepertinya sangat menarik. Sangat menarik. Dan ini seru banget, meskipun filmnya udah lama dari tahun 2018, tapi masih bikin kita ngeri, guys. Oke, aku bakal nonton guys kalau ini. Creepy-nya masih tetap terasa kok. Nggak bakalan kadaluarsa, meskipun tahun 2018 dia masih meraih sebagai film terhoror sepanjang masa. Dan secara sinematografi juga nggak kelihatan jadul gitu Sobat Fox, karena dari jeda 2018 sampai 2023 ini kan 5 tahun ya. Berarti perkembangan dunia perfilman sebenarnya udah sebagus itu, sepesat itu, tapi si film Hereditary ini sudah menampilkan sinematografi yang keren banget. Ya, betul. Spellingnya bener kan? Benar. Oke deh kalau begitu, ini udah hampir jam 9 malam. Habis ini bakal ada Fox Lowdown yang bakal menemani Sobat Fox sampai dengan tengah malam. Ya, kita harus pamit nih, Ra. Iya. Jangan bosan-bosan buat ngikutin kita. Tentunya dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Bye. Thank you for listening to Kinefox, your movie update on Fox Radio Jogja.